Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan akhirnya berhasil mendapatkan tanah terberkati bentuk bintang. Memang agak random gitu ya, dimana di tengah-tengah pembahasan kompetisi penyempurnaan benua tengah, tiba-tiba Fang Yuan mendapatkan tanah terberkati bentuk bintang. Ya, nggak ada yang tahu jalan hidup. Suka tiba-tiba ada beberapa hal yang terjadi sekaligus. Komik ini dari segi kemiripan dengan alur di kehidupan itu menurut Ane mendekati 90%. Karena di saat komik lain memilih menyelesaikan satu masalah dalam satu periode waktu, komik ini tuh justru menolaknya. Jadi memang pembaca atau pendengar itu dituntut untuk pintar mengikuti alurnya. Kalau enggak, dapat dipastikan akan terjadi kebingungan di tengah jalan. Apalagi kalau bacanya dari terjemahan. Aduh, pasti puyeng. Ya, memang membaca novel ini itu punya tantangan sendiri. Dan ya, langsung aja kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 175. Setelah mendapatkan pengakuan dari roh tanah Wan Xiang, Fang Yuan meminta roh tanah untuk mengantar dirinya melihat semua sumber daya yang ada di dalam tanah terberkati bentuk bintang. Di sana ada banyak sekali sumber daya dengan jalur bintang tentunya, dan pengaturan yang ada di sana juga cukup bagus. Meskipun ada banyak kesulitan dari roh tanah Wan Xiang karena kehilangan kemampuan untuk menciptakan esensi abadi. Ya, kalau dia masih hidup, maka dia bisa menciptakan esensi abadi. Tetapi karena dia sudah mati, maka dia tidak bisa menghasilkan esensi abadi. Itulah yang membuat roh tanah Wan Xiang agak kesulitan untuk mengatur ulang atau mengatur lagi tanah terberkatinya ini. Namun lebih dari semua itu, Fang Yuan bisa melihat bahwa Wan Xiang semasa hidupnya itu memang sangat beruntung. Semua tergambar jelas dari tanah terberkati yang ia miliki, di mana di dalamnya ada banyak sumber daya yang berharga dan sesuai dengan jalurnya. Normalnya, seorang Gui Immortal peringkat 6 itu tidak akan memiliki kekayaan sebesar ini. Apalagi fakta bahwa Wan Xiang itu adalah salah seorang Master Gu tunggal tanpa adanya pendukung di belakangnya. Lantas, dari mana semua kekayaan ini? Sekali lagi, Wan Xiang itu sangat beruntung semasa hidupnya. Karena sebelum kenaikannya ke ranah immortal, dia itu mendapatkan warisan utuh dari jalur bintang. Dan itu secara tidak sengaja. Lalu kemudian setelah Wan Xiang mengkultivasikan warisan ini, dia akhirnya bisa mencapai ranah immortal. Tapi keberuntungan belum berakhir di situ, karena sebelumnya Wan Xiang secara kebetulan terjebak di alam mimpi yang mulia konstelasi bintang. Untungnya dia berhasil melarikan diri, dan dari situ dia mendapatkan jalan menuju ke gua surga langit berbintang. Oleh karena itu, setiap tahunnya Wan Xiang selalu menyempatkan diri untuk pergi ke gua surga langit berbintang. Waktunya pun hanya terjadi selama beberapa hari dalam satu waktu. Dari gua surga langit berbintang inilah, Wan Xiang kemudian mendapatkan banyak material yang baik yang sesuai dengan jalur miliknya. Melihat semua kekayaan ini, Fang Yuan sudah punya skema akan apa yang harus ia lakukan ke depannya. Tentu dengan semua sumber daya ini, dia bisa mendapatkan kekayaan hingga 4 kali lipat lebih besar daripada yang sudah ia dapatkan selama ini. Namun itu belum semuanya. Fang Yuan kemudian meminta roh tanah Wan Xiang untuk mengantarkannya ke tempat Gu Immortal yang masih tersimpan di dalam tanah terberkati ini. Memang, Gu Immortal dari Wan Xiang itu tidak dihancurkan. Karena sebelumnya saat di dalam gua surga langit berbintang, tubuh Wan Xiang mati saat dia masih berada di alam mimpi.
maka dia tidak punya kehendak yang bisa memungkinkan dia menghancurkan semua Gu Immortal yang ia miliki. Pada akhirnya, Gu Immortal itu sekarang masih ada di dalam tanah terberkati ini. Kemudian, roh tanah segera mengantarkan Fang Yuan ke pusat dari tanah terberkati, yang mana di sana terdapat 3 buah Gu Immortal yang belum pernah Fang Yuan lihat. Salah satunya terbang ke sana kemari, bentuknya mirip seperti kelabang. Lalu, roh tanah memperkenalkan. Gu yang pertama itu adalah Gu tanda bintang peringkat 6. Kemampuan dari Gu tanda bintang itu adalah memberikan tanda dao bintang di dalam tubuh penggunanya. Tentu ini akan sangat efektif untuk meningkatkan kekuatan ataupun serangan dari Master Gu yang berasal dari jalur bintang. Belum lagi yang mengejutkan, bahwa roh tanah mengatakan kalau peningkatan jumlah tanda dao bintang yang dihasilkan oleh Gu ini mencapai 600 tanda dao. Padahal 100 tanda dao itu saja sudah bisa meningkatkan daya serang hingga 10%. Artinya kalau ada 600 tanda dao, itu kekuatannya akan ditingkatkan menjadi 60%. Fang Yuan sendiri terkejut karena saat ini di dalam tubuhnya hanya terdapat 200 tanda dao, sepertiga lebih sedikit daripada tanda dao yang dihasilkan oleh Gu Immortal ini. Padahal Fang Yuan sendiri mendapatkan 200 tanda dao itu dengan penuh kesulitan. Awal dia naik, dia hanya mendapatkan sekitar 160 tanda dao, dan 40 lebihannya itu dia dapatkan dari konsumsi Gu kekuatan makan. Karena itu Fang Yuan menyadari bahwa kekuatan dari Gu ini sungguh luar biasa. Namun sayangnya Fang Yuan tidak berspesialisasi di jalur bintang, maka tentu dia tidak akan bisa memaksimalkan penggunaan dari Gu tanda bintang. Lalu kemudian roh tanah mengenalkan Gu Immortal yang kedua. Gu ini adalah Gu bintang bercahaya. Gu ini memiliki fungsi yang sangat bagus untuk Fang Yuan. Karena Gu ini sendiri dapat meningkatkan produksi massal dari Gu pemikiran bintang yang ia miliki. Kemudian, Gu yang ketiga itu adalah Gu lidah bintang. Gu ini juga sangat berguna untuk Fang Yuan, karena Gu ini dapat digunakan sebagai Gu inti dari gerakan pembunuh hujan bintang yang Fang Yuan miliki. Karena Gu ini dapat digunakan sebagai Gu inti dari gerakan pembunuh debu bintang yang Fang Yuan miliki. Memang dulunya gerakan pembunuh debu bintang itu Fang Yuan dapatkan dari perdagangan dengan Wan Xiang. Jadi tentunya Wan Xiang sendiri memiliki Gu yang sangat kompatibel dengan gerakan pembunuh ini. Maka dengan begini, sekarang Fang Yuan dapat meningkatkan kekuatannya hingga 2 kali lipat. Memiliki tanah terberkati bentuk bintang itu benar-benar membawa dampak positif bagi Fang Yuan. Setelah Fang Yuan melakukan evaluasi pada seluruh kekayaan dari tanah terberkati ini, Fang Yuan lalu kemudian pergi karena dia harus bersiap-siap untuk pertarungan melawan Feng Jinhuang. Tak terasa hari pun berlalu, dan keesokan harinya Fang Yuan pergi ke lokasi perjanjian. Akhirnya, hari di mana pertarungan antara Fang Yuan dan Feng Jinhuang telah tiba. Banyak orang yang telah mendengar berita ini, dan mereka berbondong-bondong datang untuk menyaksikan pertandingan dari 2 jenius yang berasal dari generasi ini. Para penonton ini kebanyakan berasal dari Sekte Bango Abadi dan juga Sekte Afinitas Roh, di mana memang mereka sengaja datang untuk melihat pertarungan dari perwakilan mereka. Ya, di permukaan memang Fang Yuan itu adalah anak perusahaan dari Sekte Bango Abadi. Maka keberadaannya di sini itu juga dapat dikatakan mewakili Sekte Bango Abadi. Karena hal itu, wajar jika kemudian banyak orang yang ingin menyaksikan pertandingan dari 2 orang ini, karena pertandingan mereka seolah mewakili pertandingan dari 2 sekte kuno. Singkat cerita,
Fang Yuan dan Feng Jinhuang akhirnya berhadapan di atas panggung. Sebelum mereka bertanding, mereka harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Maka Fang Yuan memulai perbincangan ini. Feng Jinhuang, jika kau memang ingin berduel denganku, maka ajukan taruhanmu. Jika nilainya terlalu rendah, maka lebih baik lupakan saja masalah ini. Sejatinya, duel di antara para peserta kompetisi itu memang diizinkan. Sama seperti sebelumnya, Fang Yuan sendiri juga pernah melakukan duel pada tahap kedua. Lalu, hasil dari duel ini juga tidak akan mempengaruhi kompetisi. Jadi menang ataupun kalah itu tidak akan berpengaruh untuk Fang Yuan. Karena itu, kemudian Fang Yuan menyetujui duel ini. Lalu masih ada satu alasan lagi kenapa Fang Yuan setuju, karena dia ingin mencari keuntungan dari Feng Jinhuang. Lalu kemudian Feng Jinhuang kini berkata, taruhanku pasti akan sangat menarik perhatianmu. Kau adalah zombie abadi, maka aku tahu kau sangat membutuhkan metode untuk hidup lagi. Karena itu aku akan mempertaruhkan metode kebangkitan yang sekteku miliki. Metode kebangkitan? Fang Yuan sedikit terkejut dan menunjukkan ketertarikannya. Namun, dengan segera ekspresi dari Fang Yuan berubah lagi dan dia berkata, katakan padaku, kalau metode kebangkitan yang kau bicarakan ini bukan metode kepemilikan yang dimiliki oleh Sekte Bango Abadi. Tentu saja bukan, kata Feng Jinhuang singkat. Mendengar itu, Fang Yuan lalu berkata lagi, bagus. Memang aku tertarik akan taruhanmu. Namun sayangnya, nilai dari taruhanmu itu masih jauh di bawah nilai dari tanah terberkati Hu Immortal milikku. Namun Feng Jinhuang segera menjawab, nilai dari sebuah barang itu tidak selalu ditentukan berdasarkan harga pasar. Semuanya akan bergantung pada kebutuhan setiap pribadi. Aku akan bertanya padamu, jika kau diberi pilihan, tanah terberkati Hu Immortal atau kebangkitan kembali, mana yang akan kau pilih? Feng Jinhuang mengatakan semua itu dengan percaya diri. Lalu mendengarnya, Fang Yuan langsung menjawab di dalam hati, jelas metode kebangkitan yang akan kupilih. Tapi apa yang terucap di dalam hati dan yang terucap di mulut itu berbeda. Fang Yuan kini menjawab, tentu aku akan memilih tanah terberkati Hu Immortal milikku. Karena tanah ini adalah fondasi terbesarku. Bahkan setelah aku menjadi zombie abadi, aku bisa mempertahankan hidupku sampai sekarang karena aku memiliki tanah ini. Mendengar itu, Feng Jinhuang berkedut. Dia menghela nafas panjang. Sayangnya, ini memang adalah kemungkinan terburuk yang sudah diprediksi oleh Feng Jinhuang sebelumnya. Maka, dia dengan terpaksa melanjutkan tawaran ini. Fang Yuan, kau memang bukan tipe orang yang berpikiran pendek. Aku juga tahu, bahkan jika aku menambahkan nilai dari taruhanku pun, kau tidak akan menggunakan tanah terberkatimu sebagai taruhan. Maka kalau begitu aku akan mengajukan penawaran. Aku akan mempertaruhkan metode kebangkitan. Tapi kau juga harus bertaruh bahwa jika nantinya kau kalah, kau akan membuat transaksi dengan kami. Transaksi? Transaksi apa? Kata Fang Yuan. Meskipun di sini Fang Yuan bertanya, tapi sebenarnya dalam hati dia sudah bisa menebak apa yang diinginkan oleh Feng Jinhuang. Dan memang benar apa yang ditebak oleh Fang Yuan. Feng Jinhuang berkata, transaksi ini tidak akan merugikanmu. Aku hanya ingin kau memasok Gunyali untuk Sekte Afinitas Roh dalam jangka waktu panjang. Tentang harganya bisa kita diskusikan setelah pertandingan. Asal kau tidak melewati batasmu, kami akan memberikan yang terbaik. Tapi poin penting dalam transaksi ini adalah kau harus menyediakan Gunyali dalam jumlah yang cukup dan tidak boleh kurang. Selain itu, kau harus selalu menyediakan Gunyali untuk Sekte Afinitas Roh. Kau juga harus memprioritaskan Sekte Afinitas Roh
sebelum menjual Gunyali ke tempat yang lain. Memang, yang dituju oleh Feng Jinhuang itu adalah Gunyali, karena dia saat ini sudah sangat sering melakukan perjalanan menuju ke alam mimpi. Dia sudah menemukan manfaat untuk memanfaatkan alam mimpi dengan baik. Karena itu, Feng Jinhuang sangat membutuhkan Gunyali. Fang Yuan sendiri tahu bahwa ini adalah tawaran yang tidak bisa dia tolak. Karena mau menang ataupun kalah, dia akan tetap mendapatkan keuntungan. Karena itu, Fang Yuan pun kini perlahan mulai kehilangan niat untuk bertarung. Tapi, tiba-tiba matanya terbuka lebar setelah pemikiran itu terlintas. Dia sendiri terkejut akan pemikirannya. Pada akhirnya, mau tidak mau Fang Yuan harus mengakui bahwa tawaran Feng Jinhuang ini benar-benar pandai dalam membuat pikirannya menjadi kacau. Dia bahkan sempat terpancing untuk tidak serius dalam bertarung. Sekarang Fang Yuan segera membuang semua pemikiran itu. Dia berkata bahwa dia akan memenangkan pertandingan ini. Artinya, saat ini Fang Yuan sudah menyetujui taruhan dari mereka berdua. Artinya, Fang Yuan sekarang sudah menyetujui taruhan mereka. Dan langkah berikutnya adalah menentukan aturan di dalam duel ini. Dan apa yang ingin mereka sempurnakan sebagai topik utama dalam duel ini. Lalu, langkah berikutnya adalah menentukan apa yang mau mereka sempurnakan untuk duel ini. Tentu mereka harus menyempurnakan sesuatu karena mereka mau melakukan duel penyempurnaan. Pertama, Feng Jinhuang langsung mengajukan Gu jejak gelombang peringkat 5. Gu ini dari jalur air, yang mana itu sesuai dengan basis utama dari sekte afinitas roh. Tentu itu akan memberikan banyak keuntungan untuk Feng Jinhuang. Jadi, Fang Yuan langsung menolaknya. Lalu gantian, Fang Yuan juga mengajukan sebuah Gu, yaitu Gu tipe pergerakan dari jalur darah peringkat 3. Namun, Feng Jinhuang gantian menolaknya, karena dia tahu bahwa itu adalah keahlian dari Fang Yuan. Proses ini memang cukup memakan waktu, tapi sampai pada akhirnya mereka pun mencapai sebuah kesepakatan. Mereka akhirnya akan menyempurnakan Gu Pagoda Api 5 lubang peringkat 5. Lalu, untuk aturan dalam duel ini itu ada beberapa hal. Pertama, pemenang dari duel itu ditentukan dari siapa yang dapat menyempurnakan Gu Pagoda Api peringkat 5. Pertama, pemenang dalam duel ini itu ditentukan dari siapa yang berhasil menyelesaikan Gu Pagoda Api 5 lubang terlebih dahulu. Kalau tidak ada yang berhasil menyempurnakan, maka keduanya akan dianggap seri. Lalu aturan kedua, yaitu dilarang menambahkan material di luar material yang sudah disediakan oleh panitia. Ketiga, mereka dapat menyerang dan mengganggu proses penyempurnaan Gu dari pihak lawan. Pada aturan yang ketiga ini, itu ada batasan yang diberikan untuk serangannya, yaitu mereka hanya memiliki 5 kesempatan untuk menyerang. Serangan itu masing-masing mewakili satu tingkatan dari Gu Fana. Artinya, ada satu serangan yang menggunakan Gu peringkat 1, lalu satu serangan dari Gu peringkat 2, dan seterusnya sampai peringkat 5. Kemudian aturan yang keempat, mereka dilarang menggunakan penguatan jiwa. Aturan ini dibuat karena Feng Jinhuang takut kalau Fang Yuan menggunakan Gunyali. Dan jika Fang Yuan melakukan itu, maka Feng Jinhuang akan sangat dirugikan. Lalu, karena kedua belah pihak sudah setuju, maka penyempurnaan pun dimulai. Keduanya kini mendapatkan resep yang sama, sehingga tidak mungkin terjadi kecurangan. Sementara untuk bahan yang disediakan oleh panitia, jumlahnya ada 1000 material untuk masing-masing peserta. Setelah itu, Fang Yuan tidak membuang waktu. Dia langsung memeriksa material yang disediakan.
Sementara Feng Jinhuang, dia justru memeriksa resep yang ia miliki terlebih dahulu. Mereka berdua sangat teliti, dan mereka mencoba mengenali apa yang mau mereka gunakan. Karena memang bagi Feng Jinhuang, ini adalah duel untuk harga dirinya. Sementara untuk Fang Yuan, duel ini akan menjadi jendela keuntungan baginya. Meskipun pada akhirnya mereka memiliki tujuan masing-masing, tapi di mata para penonton, mereka berdua itu sedang memperjuangkan nama baik dari Sekte Bango Abadi dan Sekte Afinitas Roh. Ini seolah menjadi pertarungan yang sakral, dan karena itu mereka menjadi serius dan tidak mungkin main-main. Setelah 1 jam selesai memeriksa material itu, Fang Yuan kemudian beralih dan memeriksa resep yang diberikan. Sementara Feng Jinhuang sebaliknya, dia juga memeriksa material yang telah disediakan. Kemudian, setelah keduanya memastikan bahwa tidak ada masalah, lalu keduanya pun memulai untuk menyempurnakan gu yang sudah ditentukan. Penyempurnaan gu ini itu adalah gu peringkat 5, yang mana pada umumnya dilakukan dengan menggunakan gu peringkat 1 sebagai dasarnya, lalu disempurnakan menjadi peringkat 2, disempurnakan lagi menjadi peringkat 3, dan seterusnya sampai pada akhirnya gu itu berubah menjadi peringkat 5. Ini adalah hal yang secara umum terjadi. Karena itu, pelaksanaan duel ini pun pasti akan cukup memakan waktu. Walaupun tentu sebenarnya ada jalan pintas, yaitu dengan melakukan penggabungan dan peringkasan resep yang ada. Sehingga kemudian penyempurnaan dapat dilakukan untuk membentuk gu peringkat 5 tanpa harus membuat gu peringkat 1 hingga 4. Ini jelas adalah langkah yang jauh lebih praktis. Tapi masalahnya, mereka harus menguraikan resep itu lagi dan menyempurnakannya. Fang Yuan sendiri sebenarnya bisa menggunakan gu kebijaksanaan yang ia miliki. Dengan menggunakan gu pemikiran bintang, Fang Yuan bisa menyempurnakan resep ini. Tapi sayangnya itu akan sangat memakan waktu dan tidak efisien. Maka Fang Yuan tidak mau melakukannya. Pada akhirnya, Fang Yuan sendiri lebih memilih untuk menyempurnakan gu ini dari dasar sama seperti yang dilakukan oleh Feng Jinhuang. Mereka pada akhirnya mulai untuk menyempurnakan gu peringkat 1. Dari awal ini, Feng Jinhuang tidak ingin membuat Fang Yuan hidup dengan tenang. Dia dengan segera menggunakan gerakan pembunuh dari jalur penyempurnaan untuk meningkatkan kecepatannya. Lalu, segera api milik Feng Jinhuang terbelah dan kecepatan penyempurnaannya pun meningkat drastis. Melihat hal ini, para penonton dari Sekte Afinitas Roh bersorak gembira. Terlebih saat Feng Jinhuang sekali lagi menggunakan gerakan pembunuhnya yang kedua. Langkah ini sungguh benar-benar memukau para penonton. Lagi pula, memang mengendalikan banyak gu sekaligus itu tidaklah mudah. Apalagi sekarang Feng Jinhuang menggunakan 2 buah gerakan pembunuh sekaligus. Artinya, jumlah gu yang digunakan sangatlah besar. Kemudian dengan sangat cepat, Fang Yuan ditinggalkan di dalam debu oleh Feng Jinhuang. Tapi Fang Yuan tetap tenang dan dia tetap melanjutkan penyempurnaannya. Sementara itu para penonton kini mulai berdiskusi. Pada saat ini Feng Jinhuang tengah menggunakan 2 gerakan pembunuh. Itu artinya dia telah menggunakan sebagian besar konsentrasinya dalam proses ini. Karena itu, secara umum, tubuh Feng Jinhuang sekarang sangat renta. Dia malah bisa dikatakan dalam bahaya. Jika sampai Fang Yuan menyerangnya, maka itu dapat berakhir dengan kegagalan dalam penyempurnaannya. Namun, anehnya, Fang Yuan sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Dia tidak menyerang Feng Jinhuang. Banyak orang yang mulai bertanya-tanya. Tapi seorang tetua dari Sekte Afinitas Roh menenjakkan lidah. Dia tahu bahwa Fang Yuan yang tidak menyerang
itu justru menunjukkan kualitasnya sebagai orang yang layak disebut sebagai jenius. Faktanya, Feng Jinhuang memang dengan sengaja menggunakan dua gerakan pembunuh sekaligus untuk kemudian memancing Fang Yuan agar menyerangnya. Tapi Fang Yuan tahu dan tidak termakan jebakan. Mendengar analisis ini, seorang murid yang disebut Qin Juan memuji. Luar biasa. Kalau itu aku pasti sudah tertipu. Bahkan sebelumnya aku pun tertipu. Aku kira itu adalah kelemahan dari senior Jin Huang. Tapi rupanya ini malah menjadi jebakannya. Sungguh luar biasa. Ini memang benar-benar layak disebut sebagai duel dari dua jenius terbaik di generasi ini. Mendengar itu, para murid yang lain pun mengangguk dan setuju. Sementara itu, duel pun terus berlanjut. Fang Yuan sendiri memang sudah mengetahui jebakan dari Feng Jinhuang. Fang Yuan bisa mengenalinya dari ritme yang Feng Jinhuang gunakan. Bahkan, jika dia terlihat rentan untuk digagalkan saat ini, tapi Fang Yuan tahu benar pondasi dari Feng Jinhuang yang kokoh, dan itu tidak akan rusak jika dia menyerangnya. Maka kemudian Fang Yuan mengabaikan jebakan itu. Sementara itu sekarang para penonton mau tidak mau juga harus mengakui kemampuan dari Fang Yuan. Karena saat ini, Fang Yuan bahkan sudah menggunakan lebih dari 30 teknik yang ia gunakan secara berkelanjutan. Tentu ini membuat penyempurnaan dari Fang Yuan memiliki kecepatan yang jauh lebih baik daripada kecepatan penyempurnaan normal. Bahkan jika Fang Yuan makin tertinggal karena Feng Jinhuang menggunakan dua gerakan pembunuh sekaligus, tapi sebenarnya dia masih bisa terus mengejarnya dari belakang. Feng Jinhuang sendiri perlahan merasakan pil pahit yang ada di mulutnya. Dia telah menggunakan dua gerakan pembunuh bersamaan. Tentu itu membuat dia mulai mengalami kelelahan mental. Belum lagi performa dari Fang Yuan yang meningkatkan tekanan pada Feng Jinhuang. Itu justru semakin menekannya. Karena itu, Feng Jinhuang merasa harus mengambil tindakan saat ini juga. Jalur penyempurnaanku telah mencapai ranah kuasi Grandmaster. Tapi aku masih belum bisa menandingi pencapaian Fang Yuan. Aku tidak bisa terus diam, atau situasi akan menjadi lebih buruk padaku. Feng Jinhuang lalu menjentikkan jari kelingkingnya dan sebuah cahaya keemasan melesat dengan sangat cepat. Cahaya itu bergerak dengan cepat menuju api pemurnian milik Fang Yuan. Namun tentu saja Fang Yuan bukan orang yang ceroboh. Sejak awal dia sudah mempersiapkan hal semacam ini. Semua orang terkejut. Serangan Feng Jinhuang memang hanya berasal dari Gu peringkat 1. Tapi serangannya sangat cepat dan bahkan seorang ahli yang fokus dalam pemurniannya itu pasti akan sulit menghindari serangan ini. Kemudian, saat jarum emas itu hanya tinggal berjarak 30 cm dari api milik Fang Yuan, jarum itu tiba-tiba seperti membentur dinding tak kasat mata, dan jarum itu akhirnya jatuh ke tanah. Sementara, api dari Fang Yuan itu tidak terdampak sedikit pun. Fang Yuan terus melanjutkan penyempurnaannya. Melihat ini semua orang pun terkejut. Banyak yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sementara Feng Jinhuang tampak menggertakkan gigi. Dia lalu kembali fokus pada penyempurnaan yang ia lakukan. Bagaimanapun dia sekarang masih berada di atas angin. Dengan dua gerakan pembunuhnya, maka Feng Jinhuang dapat dengan cepat menyelesaikan Gu peringkat 1. Lalu sekarang dia berlanjut pada penyempurnaan Gu peringkat 2. Fang Yuan sendiri masih tertinggal. Dia masih ada di pertengahan penyempurnaan Gu peringkat 1. Namun anehnya Fang Yuan sampai saat ini tidak terlihat terburu-buru sedikit pun. Dia tetap menyempurnakan Gu-nya selangkah demi selangkah. Perlahan pujian mulai terdengar untuk Feng Jinhuang.
Kecepatannya memang luar biasa. Terlebih saat ini dia telah menggunakan gerakan pembunuh yang keempat. Sehingga di depannya ada 6 buah gumpalan api yang melayang. Kemudian tidak lama, Gu peringkat 2 pun selesai, dan Feng Jinhuang melanjutkannya menjadi Gu peringkat 3. Sementara Fang Yuan baru mulai menyempurnakan Gu peringkat 2. Jaraknya terlalu jauh, seolah Fang Yuan itu tidak menunjukkan niat untuk bertanding. Namun jika dilihat dari sorot matanya, tentu itu pernyataan yang tidak benar. Fang Yuan sejak awal tidak berniat mengalah sedikit pun. Dia telah menggunakan puluhan teknik penyempurnaan, dan sebenarnya kecepatan yang ia miliki itu tidak menurun sedikit pun. Kecepatan Fang Yuan itu sangat konsisten, dan jika Feng Jinhuang bertanding tanpa menggunakan gerakan pembunuh, maka dia pastilah yang tertinggal jauh. Sementara itu, kini para murid dari Sekte Afinitas Roh yakin bahwa pemenang dari pertandingan ini itu sudah ditentukan. Tapi Qin Chuan, murid dari Sekte Afinitas Roh yang tadi sempat disebutkan, rupanya punya pemikiran yang berbeda. Dia tahu bahwa saat ini Feng Jinhuang benar-benar merasakan tekanan yang nyata pada mental dan pikirannya. Dia bahkan takut, jika terus seperti ini maka Feng Jinhuang bisa dalam bahaya. Sementara Feng Jinhuang sendiri memiliki pemikiran yang serupa dengan Qin Chuan. Dia cukup kelelahan saat ini. Walaupun sebenarnya dia masih bisa menggunakan satu gerakan pembunuh lagi jika memang terpaksa. Karena saat ini memang batas kemampuan dari Feng Jinhuang itu adalah menggunakan 5 buah gerakan pembunuh di saat yang bersamaan. Tentu itu adalah prestasi yang layak dibanggakan. Di usia yang masih terbilang muda, ini adalah sebuah pencapaian besar yang dicapai oleh Feng Jinhuang. Namun lebih dari itu, Feng Jinhuang lebih khawatir pada Fang Yuan. Dia benar-benar tidak bisa memahami langkah yang diambil oleh Fang Yuan. Semakin lama, beban pikirannya pun menjadi semakin meningkat. 15 menit kemudian, Feng Jinhuang hampir menyelesaikan Gu peringkat 3. Fang Yuan yang dari tadi tenang-tenang saja tiba-tiba bicara. "Aku akan menyerang." Segera perhatian Feng Jinhuang langsung teralihkan. Dia terkejut. Mengapa Fang Yuan harus memperingatkan Feng Jinhuang kalau dia mau menyerang? Fang Yuan pun tertawa, lalu dia melemparkan Gu api hantu peringkat 1. Feng Jinhuang menyipitkan matanya. Dia awalnya waspada, tapi setelah melihat pergerakan Gu itu, membuat dia semakin bingung. Apa maksudnya ini? Gu api hantu bergerak dengan sangat lambat. Lalu saat api itu semakin dekat, dia tidak terlihat akan memberikan kerusakan apapun. Malahan yang mengejutkan, pada saat api hantu itu berjarak kurang lebih 1 meter dari Feng Jinhuang, api itu malah berbelok dan mulai mengelilingi Feng Jinhuang. Melihat hal ini, Feng Jinhuang tampak masam. Sementara para penonton berseru, "Sial, ini langkah yang sangat keji." Langkah ini tampaknya ditunjukkan untuk mengganggu konsentrasi dari Feng Jinhuang. Keringat dingin mengalir dari pelipis Feng Jinhuang ketika menyadari semua itu. Gu api hantu adalah tipe Gu yang dapat melukai jiwa. Karena itu, Feng Jinhuang memang harus berhati-hati agar tidak terkena api hantu. Namun sebenarnya yang paling menyebalkan daripada terkena api hantu peringkat 1 ini, itu adalah api hantu tidak langsung menyerangnya, malah dia bergerak seperti mengintai dan kemudian menunggu Feng Jinhuang lengah. Kondisi saat ini dari Feng Jinhuang itu sungguh-sungguh sangat merepotkan. Karena keberadaan dari api hantu ini membuat konsentrasi Feng Jinhuang mulai terpecah. Sebenarnya Feng Jinhuang bisa saja menghancurkan api hantu ini, tapi jika dia melakukannya, maka itu akan dihitung sebagai satu serangan. Karena memang api hantu saat ini tidak bersiap untuk menyerang. Karena itu semuanya menjadi sangat merepotkan.
Setelah itu terdengar lagi suara Fang Yuan. "Kau tidak berniat menghancurkan api hantuku? Hah, kau benar-benar sabar. Kalau begitu bagaimana jika aku menambahkan satu lagi?" Fang Yuan lalu melepaskan api hantu dari gu api hantu peringkat 2. Ukurannya 2 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Feng Jinhuang kini tampak masam. Ini benar-benar menjengkelkan. Lalu, 2 api hantu itu kini mulai mengelilingi Feng Jinhuang. Dengan begitu tekanan yang ia terima pun kini menjadi berlipat ganda. Feng Jinhuang tidak bisa bertindak sembarangan. Jika sampai api itu melukai jiwanya, maka itu akan menjadi situasi yang sulit baginya. Namun semakin lama, Feng Jinhuang tidak bisa menahan tekanan ini. Kemudian salah satu dari gumpalan api miliknya padam dan jatuh. Ini adalah sebuah kegagalan. Para murid dari Sekte Afinitas Roh pun kini tampak menggigit bibir karena terlihat terkejut. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku melepaskan gerakan pembunuhku? Apakah ini yang sebenarnya diincar oleh Fang Yuan? Feng Jinhuang tampak mengerutkan kening. Memang saat ini gerakan pembunuh yang ia gunakan itu memakan terlalu banyak porsi perhatiannya. Jika dia melepaskan gerakan pembunuh ini, maka dia bisa menjadi jauh lebih tenang. Tapi jika Feng Jinhuang melepaskan gerakan pembunuh itu, maka Fang Yuan pasti bisa mengejarnya. Dan kemungkinan yang terburuk, Fang Yuan bisa melampauinya. Feng Jinhuang terus memutar otak. Matanya perlahan menjadi tegas saat dia kemudian memutuskan. Tidak, aku masih punya cara lain. Aku akan menggunakan seranganku berikutnya untuk mengirimkan gelombang sonik dan menghancurkan 2 api hantu ini. Feng Jinhuang tampak membulatkan tekad. Tapi, di saat itu tiba-tiba dia melihat mata Fang Yuan yang tersenyum. Memang Fang Yuan memakai topeng, jadi dia tidak bisa melihat apa yang ada di wajah Fang Yuan, kecuali dari lubang matanya. Dari situ, Feng Jinhuang dapat menilai bahwa Fang Yuan saat ini sedang menyeringai. Sialan, jangan bilang ini semua adalah jebakan dari Fang Yuan, gumam Feng Jinhuang dalam hati setelah mengamati semua itu. Jadi pada akhirnya, dia kembali memikirkan semuanya dari awal. Dia melihat dengan sedetail mungkin. Tapi pemikiran ini justru mengganggu konsentrasinya dalam mengendalikan gerakan pembunuh. Dan akhirnya, gumpalan api yang lainnya pun ikut meledak. Sayangnya ledakan ini lebih parah dari yang pertama. Dan karena itu gumpalan api yang lain kini ikut terpengaruh. Sementara Feng Jinhuang harus mati-matian untuk mencoba menstabilkan gumpalan api yang lain. Para murid dari Sekte Afinitas Roh kini kembali dibuat panik. Sementara, tetua mereka juga tampak lebih serius. Ini adalah situasi yang berbahaya. Feng Jinhuang harus segera menemukan cara untuk keluar dari situasi ini. Tapi, tawa Fang Yuan memecahkan pikiran semua orang. Perhatikan baik-baik gu api hantu peringkat 3 milikku. Segera Fang Yuan melepaskan gumpalan api yang ketiga. Feng Jinhuang benar-benar terpuruk saat ini. 3 buah api hantu terbang mengelilinginya. Sementara para murid dari Sekte Afinitas Roh mengutuk dan mengecam tindakan dari Fang Yuan. Bahkan, banyak dari mereka yang sudah bersiap untuk melompat ke arena karena kesal. Mereka ingin menghajar Fang Yuan. Tapi sebelum itu, tetua dari Sekte Afinitas Roh berseru dan menghentikan mereka. Berhenti, siapapun yang berani mengacaukan duel ini akan dihukum. Meski mengatakan itu, tetua ini sebenarnya juga menelan kepahitan. Jangankan para murid, dia saja rasanya ingin menghajar Fang Yuan saat ini. Tetapi duel dan kompetisi itu ada di bawah pengawasan dari pengadilan surgawi. Tentu mereka tidak bisa bertindak semena-mena. Feng Jinhuang menghela nafas panjang. Dia berusaha menstabilkan dirinya sendiri. Saat ini,
dia kehilangan 2 api penyempurnaan miliknya. Tapi meski begitu dia masih jauh lebih unggul daripada Fang Yuan. Dia tidak perlu terlalu memikirkan ini, dia masih bisa menang. Feng Jinhuang memaksakan dirinya untuk terus waspada pada ketiga bola api yang mengelilinginya. Sembari dia juga terus menyempurnakan Gu. Pada akhirnya dia berhasil mencapai tahap akhir dari dalam penyempurnaan Gu peringkat 4. Sementara Fang Yuan sendiri, dia baru memasuki penyempurnaan Gu peringkat 4. Fang Yuan benar-benar luar biasa. Dia mampu mengejar ketertinggalannya walaupun tanpa menggunakan gerakan pembunuh. Semua orang dan bahkan Feng Jinhuang mau tidak mau harus mengakui kemampuan dari Fang Yuan. Sialan, aku tidak punya cara lain. Karena sudah sampai di titik ini, aku harus menggunakan kartu trufku. Dengan ini aku akan menyelesaikan semuanya. Gerakan pembunuh, transformasi tinta. Feng Jinhuang dengan segera memobilisasi ribuan Gu dalam satu waktu. Feng Jinhuang dengan segera menyelesaikan penyempurnaan Gu peringkat 4 dan dia berlanjut menuju ke penyempurnaan peringkat 5. Namun sayang sekali Fang Yuan tahu tentang kartu truf yang dipakai oleh Feng Jinhuang. Dia mendapatkan informasi itu dari ingatan Mo Yao. Fang Yuan menyeringai. Dia seolah sudah menunggu momen ini untuk waktu yang sangat lama. Dia lalu melepaskan sebuah Gu peringkat 4. Gu mengungkap cahaya. Kemudian tiba-tiba cahaya meledak dan gerakan pembunuh transformasi tinta akhirnya gagal diaktifkan. Penghentian secara paksa dari sebelah pihak menyebabkan rebound yang besar pada Feng Jinhuang. Akibatnya gumpalan api miliknya pun kini meledak di saat yang sama. Penyempurnaan geng Feng Jinhuang gagal. Dia terkena rebound dan organ dalamnya pun rusak parah. Feng Jinhuang pada akhirnya tersungkur di lantai. Tubuhnya bergetar dan dia tidak mampu berdiri lagi. Namun pertandingan ini belum berakhir. Syarat kemenangan dalam duel ini adalah menyelesaikan Gu Pagoda Api 5 lubang. Maka Fang Yuan harus menyelesaikannya. Meskipun Feng Jinhuang tidak akan bisa bertanding lagi. Fang Yuan tidak ambil pusing. Dia tidak punya lawan lagi. Maka dia memurnikannya dengan santai. Tapi saat menginjak di bagian akhir, api Fang Yuan tiba-tiba meledak dan penyempurnaan pun gagal. Fang Yuan sudah kehabisan bahan. Dia tidak bisa memulai semuanya dari awal. Sementara Feng Jinhuang tidak mampu bangun dan dia tidak bisa melanjutkan duel ini. Pada akhirnya keduanya tidak mampu menyelesaikan pertandingan ini. Maka pertandingan ini dianggap seri. Ending yang membagongkan. Padahal kalau di komik lain, pasti MC itu akan menang. Namun di sini tidak berlaku. Pertandingan benar-benar berakhir dengan seri. Mungkin ada yang kecewa dengan ending ini. Tapi sebenarnya ada rencana dari penulis di bagian berikutnya. Setelah pertandingan berakhir seri, maka kemudian 2 pilihan akan diberikan untuk para peserta duel. Pilihan pertama, peserta dapat mengambil kembali taruhan mereka, seperti taruhan pada umumnya. Namun, ada pilihan kedua, di mana peserta dapat menukar taruhan mereka, atau bisa juga disebut jual beli. Artinya, Fang Yuan bisa mendapatkan metode kebangkitan, sementara Feng Jinhuang mendapatkan kesepakatan untuk jual beli Gu Nyali dengan Fang Yuan. Tentu di sini Feng Jinhuang memilih opsi yang kedua, dan Fang Yuan pun melakukan hal yang sama. Sadar atau tidak, jika tadinya Fang Yuan itu menang, maka dia hanya bisa mendapatkan metode kebangkitan. Tapi karena dia berakhir seri, dia akhirnya mendapatkan metode kebangkitan, lalu transaksi dengan Sekte Afinitas Roh. Sadar atau tidak, dulu Fang Yuan memang dengan sengaja menghubungi Sekte Afinitas Roh. Sebelum Gunung Danghun diserang oleh He Feng Yang dari Sekte Bangau Abadi. Apa tujuan Fang Yuan menghubungi mereka?
Tentu tujuannya adalah untuk membangun kerjasama dengan sekte afinitas roh. Dan sekarang, dia sungguh mendapatkan kerjasama itu. Ini adalah keuntungan besar untuk Fang Yuan. Siapa yang akan terpikirkan ending seperti ini? Gila, sungguh mind-blowing. Kesepakatan sudah terjalin, lalu Fang Yuan dan Feng Jinhuang berpisah di sana. Lalu saat Fang Yuan keluar, dia dihentikan oleh seorang tetua. Tetua itu menyampaikan bahwa He Feng Yang ingin bertemu dengannya. Fang Yuan tidak menolak dan kemudian mengikuti tetua itu. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya bertemu, dan He Feng Yang adalah yang pertama bicara. Tidak mudah untuk mendapatkan hasil yang imbang dalam duel ini, bukan? Fang Yuan tersenyum. Mau bagaimana lagi? Kegagalan dalam penyempurnaan memang sulit untuk diprediksi. Aku hanya melakukan yang ku bisa saja. He Feng Yang berkata lagi, sayang sekali, kau itu adalah zombie, meskipun bakatmu dalam penyempurnaan itu sangat baik. Jika kau memang mencari metode untuk bangkit lagi, kau sebenarnya tidak perlu mencari ke sekte yang lain. Sekte Bangau Abadi ini juga memiliki metode yang luar biasa dan bisa kau gunakan untuk menyingkirkan status zombimu. Fang Yuan tidak banyak berkomentar, karena memang sekte Bangau Abadi memiliki metode kepemilikan peninggalan Dongfang Changfan. Namun jelas itu tidak menarik untuk Fang Yuan saat ini. Apalagi Fang Yuan tahu benar maksud dari perbincangan ini. Jika pertemuan ini untuk mengurangi kebebasanku, maka aku akan dengan tegas tetap memilih menjadi zombie abadi, kata Fang Yuan. He Feng Yang tahu bahwa penilaian Fang Yuan itu sangat tajam. Dia hanya bisa menyerah akan masalah ini. Lalu dia berkata lagi, ya itu hanya intermezzo. Lagi pula tujuanku mengundangmu hari ini adalah untuk meminta apa yang sudah kau ambil tanpa izin. Lebih baik kau segera mengembalikannya atau kau tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Oh, apakah ini ancaman? Tanya Fang Yuan sambil menyeringai. Ya, kau bisa menganggap ini sebagai sebuah ancaman, walaupun aku lebih suka untuk menyebutnya sebagai pengintaian. Akan kukatakan yang sebenarnya, pengadilan surgawi telah menurunkan perintah untuk melenyapkan Fang Zheng. Itu adalah perintah yang mutlak yang tidak bisa kau tentang. Mungkin kau belum tahu tentang otoritas pengadilan surgawi, tapi keberadaannya jauh lebih tinggi dari 10 sekte kuno. Karena itu, 3 hari lagi, kembalikan apa yang kau ambil atau kau akan menyesalinya. Setelah mengatakan itu, He Feng Yang pergi dan meninggalkan Fang Yuan. Sementara Fang Yuan tampak mengerutkan kening. Ini adalah berita yang tak terduga. Tapi, Fang Yuan memiliki pemikirannya sendiri. Lalu pada akhirnya, dia juga pergi menggunakan Gu Perjalanan Abadi menuju Gunung Danghun. Nah, ceritanya sampai di sini dulu. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, see you again, dan bye.